Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem respirasi, yang mana kemarin kita sudah bahas organ-organ dan mekanisme pernafasannya. Sekarang ini kita akan coba bahas tentang volume pernafasan. Nah, ternyata bernafas ini bukan hanya sekedar menghirup dan mengeluarkan kembali udara saja, tetapi ternyata ada volume-volume tertentunya, yang mana di sana ada volume tidal, volume residu, komplementer, suplementer, kapasitas vital, dan kapasitas total. Nah, apa sajakah itu? Yuk kita lihat belakang ini, ya. Nah, di sini ada sebuah grafik yang mana dari angka paling bawah ada angka 0, 1000, 2000, 3000, 4000 dan 5000 yang paling tinggi, ya. Namun di sini kita bahas bagian-bagiannya atau apa saja yang terdapat dalam udara-udara atau volume pernapasan kita tadi. Ya. Kita akan bahas dulu yang di sini, yang paling atas dulu. Di atas ada namanya cadangan inspirasi. Ada lagi kapasitas vitalnya, kapasitas total, volume tidal, cadangan ekspirasi atau udara suplementer, dan volume sisa atau residu. Nah, kita akan bahas pernafasan kita yang biasa dulu. Nah, pernafasan kita yang biasa itu adalah namanya volume tidal. Nah, kita lihat di grafiknya. Di sini ada angka 2000. Lalu di sini ada lagi angka 3000. Di antara angka 2000 dan 3000, di tengah-tengahnya ada angka 2500. Pasti selisih antara 2000 dan 3000 itu adalah 2500 di tengah-tengahnya. Nah, sekarang garisnya ada di sini, di angka 2500 sampai 3000. Pasti jaraknya adalah 500 cc atau 500 mililiter, dan itu dikatakan volume tidal. Nah, apa itu volume tidal? Nah, volume tidal itu adalah volume pernafasan kita secara biasa. Apa itu? Udara yang kita masukkan dan kita keluarkan ketika bernafas dengan biasa. Yang tanpa kita sadari tersebut itu adalah volume tidal namanya. Udara yang masuk dan keluar secara biasa, ya, namanya volume tidal. Dan kapasitasnya atau jumlahnya atau volumenya adalah 500 cc atau 500 mililiter, ya. Lalu ada lagi namanya cadangan inspirasi atau udara komplementer. Cadangan inspirasi masuk, ya kan? Nah, berarti itu adalah udara yang masih bisa kita masukkan, yang masih bisa kita hirup sedalam-dalamnya lagi setelah kita bernafas secara normal. Kalau kita bernafas secara normal tadi kan terhirup 500. Nah, ternyata masih bisa kita masukkan sebanyak-banyak mungkin sampai kita tidak sanggup lagi untuk memasukkannya, dan itu dia berjumlah 1500 ml atau 1500 cc. Namanya tadi udara cadangan inspirasi atau udara komplementer. Nah, kenapa dia 1500? Angkanya adalah dari grafik 3000 sampai ke sini. Ini apa? Berapa di sini? Di antara angka 4000 dan 5000 pasti ada angka 4500, ya. Berarti dari 3000 sampai 4500 jumlahnya adalah 1500. Dan itu dikatakan udara cadangan inspirasi atau udara komplementer. Nah, ada lagi lawannya. Kalau dia inspirasi, lawannya adalah ekspirasi. Mana itu? Ini dia. Cadangan ekspirasi
atau udara suplementer. Apa itu? Kalau tadi di cadangan inspirasi udara yang masih bisa kita masukkan, kalau di cadangan inspirasi adalah udara yang masih bisa kita keluarkan semaksimal mungkin. Jadi setelah kita bernapas biasa, kita keluarkan secara biasa, ternyata masih bisa kita keluarkan sebanyak-banyak mungkin lagi, sampai kita tidak sanggup lagi untuk mengeluarkannya sampai berkempes gitu. Sampai habis rasanya sibuk kita ini, sampai kempes di dada kita rasanya, dan itu adalah namanya cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Jumlahnya sama antara cadangan inspirasi dengan cadangan ekspirasi, sama-sama 1500 cc atau 1500 mililiter ya. Nah, ada satu lagi ternyata. Apa itu? Udara yang tak pernah keluar. Namanya adalah volume sisa atau residu. Grafiknya di bawah, yaitu dari 0 sampai 1000. Pasti angkanya adalah 1000 ml atau 1000 cc. Apa itu? Udara yang selalu ada dalam paru-paru kita. Udara yang tidak pernah keluar. Walaupun kita sudah meninggal nantinya, udara tersebut tetap ada dalam paru-paru kita. Buat apa? Untuk menjaga bentuk dari paru-paru kita supaya tidak terlalu kempes dan kisut bentuknya. Ya, itu namanya volume sisa atau residu. Nah, itu tadi dia volume tidal, kapasitas cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi, dan volume sisa atau residu. Kemudian ada lagi namanya kapasitas vital. Nah, kapasitas vital ini adalah jumlah dari VT. Itu bisa kita tuliskan VT ditambah cadangan inspirasi atau udara komplementer tambah UK. Nah, tambah lagi dengan cadangan inspirasi atau udara suplementer tambah US. Nah, jadi untuk mencari kapasitas vital ini, yang perlu kita cari adalah VT ditambah UK ditambah US. VT apa tadi? Volume tidal. Dia berjumlah 500 ml atau 500 cc. Kemudian UK, udara komplementer. Ini dia 1500 cc. US, udara suplementer, jumlahnya 1500 juga. 500 tambah 1500 sudah 2000, tambah 1500, makanya jumlahnya adalah 3500 cc. Itu kapasitas vital dari paru-paru manusia ya. Setelah itu ada lagi namanya kapasitas total. Nah, kapasitas total ini adalah jumlah atau daya tampung semua udara yang berada dalam paru-paru kita, mulai dari volume tidal atau udara pernapasan biasa tadi, tambah udara komplementer atau disebut juga dengan cadangan inspirasi, tambah udara suplementer atau cadangan ekspirasi, tambah lagi volume sisa atau residu. Jumlahnya adalah 4500 ml atau 4500 cc. Nah, itu dia volume atau daya tampung pernafasan seseorang secara normalnya ya. Nah, namun ada lagi nantinya faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas atau udara atau volume pernafasan manusia tersebut. Apa saja ya faktornya? Nanti kita lihat di slide berikut ini ya. Sekarang kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi volume atau yang mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang. Jadi seperti kita bahas tadi bahwa
kapasitas paru-paru seseorang itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang membuat jumlahnya atau kapasitasnya berbeda. Pertama ada namanya faktor genetiknya. Faktor gen. Gen itu sesuatu yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Ternyata genetik ini akan mempengaruhi kapasitas volume atau paru-paru dari seseorang tersebut. Kemudian aktivitas tubuhnya atau olahraganya. Nah, orang yang sering berolahraga dibandingkan dengan orang yang jarang berolahraga, maka kapasitas paru-paru mereka akan berbeda. Orang yang lebih aktif berolahraga itu kapasitas atau daya tampung dari paru-parunya akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang jarang beraktivitas, dibandingkan dengan orang yang jarang berolahraga. Kenapa demikian? Karena saat kita berolahraga tadi, kita membutuhkan oksigen yang banyak, makanya dia sering terlatih dan terus terlatih, maka bisa membuat daya tampung paru-paru seorang tadi bisa menjadi lebih banyak. Nah, lalu lingkungannya atau tempat tinggalnya, di sini lebih tepatnya ke arah ketinggian. Nah, seseorang yang berada di dataran rendah dibandingkan dataran tinggi memiliki daya tampung paru-paru yang berbeda. Nah, kenapa? Orang yang berada di dataran rendah itu biasanya lebih sedikit daya tampung pernafasannya atau daya tampung paru-parunya, atau disebut juga dengan hanya normal saja, biasa-biasa saja. Tetapi orang yang tinggal di daerah pegunungan atau daerah yang ketinggian, mereka memiliki daya tampung dari paru-paru yang lebih besar. Dikarenakan semakin tinggi suatu tempat, semakin tinggi suatu daerah, maka akan memiliki kapasitas oksigen yang lebih tipis atau yang kurang. Nah, karena kapasitas oksigennya berkurang, maka dia harus memiliki daya tampung yang lebih banyak. Nah, hal itulah yang membuat orang yang berada atau orang yang tinggal di suatu dataran tinggi memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar. Ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini adalah seorang laki-laki memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibandingkan kapasitas paru-paru seorang perempuan. Nah, ini semuanya nanti akan berpengaruh juga terhadap faktor atau jumlah ataupun frekuensi pernafasan seseorang. Frekuensi itu tentunya adalah berapa jumlah atau banyaknya seseorang bernapas dalam 1 menit, ya. Nah, di sini dia akan mempengaruhi. Pertama, umur dulu faktor yang pengaruhnya. Nah, apa masalah dengan umur? Seorang bayi atau balita atau anak-anak memiliki frekuensi pernapasan jauh lebih banyak dibandingkan orang yang sudah dewasa. Jadi anak-anak itu pernapasannya lebih cepat, lebih banyak frekuensinya dibandingkan seseorang ketika sudah dewasa. Ya. Kemudiannya jenis kelamin tadi. Nah, ini tadi saya bilang. Jenis kelamin itu adalah perempuan memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena daya tampung perempuan itu lebih sedikit dibandingkan daya tampung seorang laki-laki. Ibaratkan ada 2 buah botol, yang botol sebelah kiri ini kecil adalah perempuan, botol sebelah kanan ini besar adalah seorang laki-laki. Nah, jika orang yang minumnya sama banyak, tentunya isi botol yang lebih kecil ini jauh lebih cepat habisnya dibandingkan botol sebelah kanan yang lebih besar, ya kan? Nah, dengan hal demikian, otomatis yang sebelah kiri ini atau yang perempuan ini akan lebih banyak atau lebih sering kita isi ulang dibandingkan yang laki-laki ini botolnya botol besar gitu. Nah, hal itu juga yang menyebabkan frekuensi pernapasan perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, karena daya tampung paru-parunya tadi lebih sedikit dibandingkan laki-laki, ya. Kemudian suhu tubuh. Suhu tubuh juga demikian. Jika suhu semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka frekuensi pernapasannya semakin cepat, semakin banyak. Namun jika semakin rendah, semakin dingin seseorang tersebut suhu tubuhnya, maka frekuensi pernapasannya semakin sedikit karena dia bernapas itu berat gitu. Maka frekuensinya semakin sedikit, ya.
Lalu posisi tubuh, ini adalah gaya tubuh kita. Orang yang sedang berdiri, yang sedang duduk, yang sedang segala macam kegiatannya, sedang tidur segala macamnya, itu akan memiliki frekuensi pernapasan yang berbeda. Nah, terakhir aktivitas tubuh kita. Apa pengaruhnya? Orang yang sedang bekerja, yang sedang capek, sedang olahraga dan segala macamnya, pasti akan jauh lebih banyak frekuensi pernapasannya dibandingkan dengan orang yang sedang istirahat, dibandingkan orang yang sedang duduk-duduk saja, dibandingkan dengan orang yang tidur. Pasti akan jauh lebih banyak frekuensi pernapasan orang yang sedang berolahraga atau yang sedang bekerja. Nah, sejauh ini paham kan? Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dan semoga saja suatu saat nanti kakak bisa membuat video lebih baik lagi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini. Nah, dan jangan lupa juga untuk share atau bagikan video ini ke kawan-kawan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.